Ini ada yang menarik nih soal MUI. Setelah dia dicabut kewenangannya untuk mengurus soal sertifikasi halal oleh Kementerian Agama, sekarang malah justru ngurusin hal-hal yang nggak terlalu penting. Kemarin baru saja pengurus MUI itu protes kepada KPI. Salah satu yang diprotes katanya MUI memprotes tayangan Ayu Ting Ting yang memang lagi cukup sering di media atau di televisi. Ayu Ting Ting diprotes katanya pada saat dia ditampil di TV itu sering menunjukkan kemolekan tubuhnya. Bukan cuma kemolekan tubuhnya diprotes, Ayu Ting Ting diprotes karena status janda. Wow, MUI sebuah ormas yang mengatasnamakan agama, tadinya sibuk ngurus stempel halal, mulai dari makanan sampai kulkas dan sendali stempel halal, sekarang malah sibuk ngurusin janda. Saya nggak ngerti bagaimana sebuah ormas atau sebuah kumpulan yang katanya ulama, banyak banget yang diurusin. Waktu zaman Ahok ngurusin fatwa tentang statement seorang gubernur. Kemudian ngurusin stempel halal itu sudah menjadi mata pencaharian sebelumnya. Sekarang aneh yang diurusin seorang janda. Sebetulnya kan gini ya, yang namanya artis ya artis. Dia harus tampil agak centil misalnya, agak heboh, agak gimana gitu agar menarik penonton. Kalau dia tampil pakai jilbab kayak Mamah Dede, bukan di acara hiburan tampilnya di acara ceramah. Tapi kan di situ sudah ada Mamah Dede. Masa semua orang harus jadi Mamah Dede? Kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua soal status jandanya Ayu Ting Ting. Gue sih ngebayangin ya, sebagai seorang single mother, sebagai seorang orang tua tunggal yang harus menafkahi anaknya, kan dia diminta oleh kesadarannya sendiri bagaimana mencari nafkah. Karena barangkali pasangannya sudah tidak memberikan nafkah buat anaknya. Dia punya tanggung jawab untuk anaknya bisa sekolah, bisa pakai baju yang bagus, bisa dapat pendidikan, bisa dapat lingkungan yang bagus. Itu tanggung jawab dia. Karena dia profesinya sebagai artis, wajar kalau kemudian profesi ini digunakan untuk mencari rezeki. Jadi status janda itu mestinya nggak menjadi masalah buat MUI. Jangan nyari-nyari dong status janda kemudian dipermasalahkan. Emang kenapa kalau ada orang yang rumah tangganya gagal dan kemudian dia cari nafkah sendiri? Soal cari nafkahnya dengan cara dia menjadi artis, emang begitu dunia pertelevisian. Toh masih wajar-wajar sih kalau gue nonton beberapa tayangan Ayu Ting Ting, biasa-biasa aja. Bahwa dia sebagai cewek menarik, ya memang itu dunia televisi. Tapi kan nggak vulgar-vulgar banget. Nggak norak-norak banget. Nggak aneh-aneh banget. Yang aneh itu justru ada sebuah lembaga yang mengatasnamakan ulama, majelis ulama, mau ngatur semua masalah orang lain. Bagi saya, iya, ini majelis ulama. Oke, aturlah sesuatu menurut proporsinya masing-masing. Jangan juga dengan stempel majelis ulama seolah-olah mau ngatur semua kehidupan ini dan MUI menjadi polisi moral. MUI menjadi polisi yang menghardik orang-orang yang salah sedikit. Padahal kan kita juga tahu MUI kan nggak beres-beres banget. Ada loh pengurus MUI yang trisam di puncak dan itu beritanya sudah viral. Kemarin juga ada pengurus MUI yang terlibat jaringan terorisme, itu beritanya juga viral dan orangnya sudah ditangkap oleh Densus 88. Bahkan beberapa pengurus MUI ya terlibat dalam isu tentang permainan uang, isu tentang ini, tentang itu. Ketika masyarakat minta ada audit kemana dana sertifikasi halal yang selama ini menjadi wewenang MUI, toh MUI nggak mau terbuka.
Maksud gua apa? Maksudnya adalah masih banyak hal yang penting diurusin, bahkan di internal organisasi itu sendiri. Kenapa sibuk mengurus hal-hal yang nggak penting? Yang menjadi pertanyaan, ini negara Indonesia, orangnya itu beragam dengan beragam agama, beragam kebudayaan, beragam ekspresi dalam mengekspresikan diri. Nggak usah harus semuanya diseragamkan, seolah segala sesuatu itu pingin dilihat cuma dari urusan agama. Ini bukan negara yang aturan agama di atas aturan hukum. Ini bukan negara di mana segala sesuatu harus diukur menurut ukuran-ukuran agama. Beda cara pandangnya. MUI jangan pernah berpikir menjadikan negara ini sebagai negara Islam atau negara khilafah atau negara-negara yang menjadikan agama sebagai basis rujukan segala sesuatu. Tidak, di Indonesia agama yang merupakan sumber inspirasi itu dijadikan basis moral. Tidak korupsi, kalau dapat uang dari publik harusnya transparan dan dipertanggungjawabkan, tidak terlibat kelompok-kelompok kekerasan, itu yang jauh lebih penting. Kalau MUI, lembaga besar ini yang dibiayai oleh APBN, MUI daerah juga kadang-kadang dibiayai oleh APBD, sibuk ngurusin hal-hal yang nggak penting, kok saya sebagai rakyat merasa sia-sia bayar pajak dan kemudian pajaknya disalurkan untuk kelompok-kelompok yang ini. Kenapa? Karena mestinya banyak banget persoalan yang bisa menjadi konsen MUI. Sebagai salah satu contoh adalah, misalnya, ketika banyak gerakan-gerakan radikalisme mengatasnamakan agama, ketika banyak orang teriak-teriak khilafah untuk mengganti Pancasila, mestinya ini menjadi konsentrasi MUI. Bayangin deh, baru saja kejadian di Pematang Siantar, seorang muslimah pakai jilbab panjang-panjang naik motor itu mau nabrak polisi. Dan dia dengan sengaja mau nabrak polisi. Alasannya apa? Alasannya karena dia benci polisi. Kenapa dia benci polisi? Karena polisi menegakkan tugasnya menangkapi orang-orang yang bersalah. Kebetulan yang salah satu yang bersalah itu misalnya orang kayak Rizik, kayak Bahar Smith, kayak Munarman, atau kayak para teroris-teroris itu yang kemudian ditangkap oleh Densus 88. Karena orang-orang yang ditangkap ini menurut dia adalah, lo kan Rizik seorang ulama, Munarman itu kan seorang pengurus FPI, maka dia benci sama polisi. Akibatnya kebenciannya itu kemudian dia belajar agama lewat YouTube, lewat sebuah TV YouTube atau TV lokal yang terus-menerus melegitimasi gerakan kekerasan, berdampak pada orang ini, perempuan ini, dan akhirnya dia menggunakan motornya untuk nabrak polisi. Bayangin, sebuah doktrin agama menimbulkan semangat kebencian dan kebenciannya itu direfleksikan dalam tindakan kekerasan. Untung aja polisinya ngeles. Karena polisinya ngeles nggak jadi ditabrak, akhirnya dia nabrak pos polisi, masuk ke kantor polisi dan nabrak sebuah tempat penjagaan atau tempat pelaporan dan beberapa rusak. Ya, motornya rusak, orangnya lumayan luka, dan tempatnya hancur. Ini nggak berdiri sendiri. Dia berlaku seperti itu karena doktrin agama yang diterimanya dari YouTube atau dari penceramah-penceramah agama garis keras. Bayangin, apakah ini bukan menjadi bagian dari tugas MUI yang mestinya melihat atau melacak orang-orang seperti ini, dari mana dia dapat keyakinan sehingga timbul kebencian seperti itu? Pastikan ada yang ngajarin. Dari mana ajaran ini bersumber? Pastikan ada sumber rujukannya. Kalau sumber rujukannya itu menjadi perusak
untuk persatuan Indonesia, mestinya MUI hadir di situ. MUI bisa menjelaskan bahwa ada kelompok-kelompok agama atau sebagian umat Islam yang salah menerjemahkan ajaran ini sehingga cuma menimbulkan kebencian, menimbulkan gerakan kekerasan, menimbulkan gerakan yang sifatnya merusak kemanusiaan atau pada puncaknya menjadi teroris. Kalau MUI fokus di sini, menjadi garda depan memerangi terorisme, menjadi garda depan memerangi intoleran, menjadi garda depan memerangi kekerasan atas nama agama, kita ikhlas semua MUI dibiayai oleh APBN dari hasil pajak kita. Tapi bayangin, kita bayar pajak sebagian diberikan kepada MUI, yang diurusin Ayu Ting Ting, ngurusin janda. Ini kan luar biasa. Apa sesuatu yang nggak penting-penting banget. Iya memang debatable. Oh kan Ayu Ting Ting nggak pakai jilbab. Ayu Ting Ting begini, Ayu Ting Ting begitu. Lah ya kekecilan lah masa yang kayak begitu diurus oleh sebuah lembaga dengan nama Majelis Ulama Indonesia. Itu kan nggak signifikan banget. Berapa sih dampak negatif yang diberikan oleh Ayu Ting Ting ke TV? Kayaknya nggak ada deh. Para pekerja rumah tangga yang sering nonton acara-acaranya Ayu Ting Ting, kemudian biasa-biasa aja hidupnya, tidak menjadi liar juga, tidak menjadi parah juga. Yang justru perlu diperhatikan adalah orang-orang yang karena menyerap ajaran-ajaran yang salah, kemudian jadi teroris. Atau seperti yang di Pematang Siantar itu, menjadi punya kebencian sama polisi lalu nabrakin motornya ke polisi. Itu yang harusnya menjadi konsen, bukan Ayu Ting Ting, bukan soal janda. Itu menurut saya yang menjadi fokus MUI. Sudahlah, kita tahu, iya untuk mengeluarkan sertifikasi halal, mestinya memang negara yang mengambil alih. Nggak bisa dong LSM mau berdiri di atas aturan negara. LSM mau stempel ini halal, ini haram. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang yang namanya undang-undang, yang namanya aturan, apalagi aturan itu mengumpulkan dana dari publik, kan untuk sertifikasi halal harus bayar. Ya nggak bisa dilepasin pada organ yang bukan bagian dari negara. Yang pertama, kalau terjadi penyelewengan gimana? Kan nggak bisa BPK masuk untuk mengaudit karena bukan organ negara. Kan nggak bisa PPATK KPK masuk di situ karena korupsi. Loh ini swasta kok, ini cuma kumpulan, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan dana publik juga punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab ekonomi yang harus disampaikan kepada publik. Tanggung jawab itu wajar kalau kemudian untuk aturannya lebih detail, negara mengambil alih. Yang pertama karena sebagian besar penduduk kita beragama Islam. Yang kedua, karena kita punya Departemen Agama. Wajar-wajar saja kalau soal administrasinya diambil oleh Departemen Agama. Nah, MUI karena memang bagi kumpulan-kumpulan ulama, ya bagiannya ya fatwa-fatwa itulah. Semua rancangan yang ada di Departemen Agama, yang sudah masuk dan kemudian ada lembaga laboratorium atau lembaga yang melacak secara teknis ini halal atau haram, sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ini halal, MUI tinggal keluarkan fatwa. Memang kan fungsinya di situ, karena MUI kan nggak ada kumpulan ulama, bukan kumpulan para saintis misalnya, bukan kumpulan para ahli kimia yang bisa melacak bahan sebuah makanan. Memang MUI punya lembaga LPOM MUI, iya ada. Tetapi kan dia nggak harus monopoli. Kan ada lembaga-lembaga lain kayak Sekufindo atau lembaga lain yang juga bisa menjadi laboratorium untuk memeriksa kehalalan sebuah produk. Maksud gue gini, kita setujulah bahwa ada ormas namanya MUI, monggo silakan. Ngumpul-ngumpul, orang yang mengatasnamakan ulama, monggo silakan. Tapi satu hal yang penting,
mulailah berpikir lebih besar. Mulailah berpikir bahwa lembaga ini nggak jadi nyinyir ngurusin hal-hal yang perintilan. Mulailah berpikir lebih strategis agar lembaga ini benar-benar menjadi wadah gerakan umat Islam Indonesia. Mulailah berbenah diri bahwa ternyata lembaga ini udah disusupi oleh kelompok-kelompok teroris. Buktinya sudah ada. Jadi ketimbang fokus ngurusin Ayu Ting Ting, mending ngurusin Farid Okbah, mending ngurusin siapa An-Najah itu yang sudah ditangkap Densus 88. Pastikan tidak ada lagi pengurus MUI yang keracunan kelompok-kelompok garis keras. Kalau cuma keracunan suaranya Ayu Ting Ting, nggak masalah. Karena kalau orang nonton Ayu Ting Ting, dia tidak berminat jadi bomber. Dia nggak berminat ngeledakin gereja. Dia nggak berminat untuk meledakkan atau untuk membuat bom bunuh diri. Paling senyum-senyum aja sambil menikmati. Cantik juga Ayu. Paling begitu, ya kan? Saya Eka Gondadi cuma mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.